Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Roni, masih di channel Koi TV Indonesia, channel yang mengulas serba-serbi ikan koi di Indonesia. Hari ini hari yang istimewa bagi saya karena hari ini saya mendapatkan sahabat baru, Pak Listiawan ya. Hermadi Listiawan. Hermadi Listiawan. Ya. Beliau adalah salah satu penghobi ikan koi yang sudah berhasil memijahkan dan sering berhasil memijahkan ikan koi, sehingga beliau satu-satunya breeding ikan koi yang ada di Sidoarjo. Perkenalkan, ini sosoknya. Ya, Hermadi Listiawan. Ya. Jadi kita kesini mau meliput tempatnya Pak Listiawan ya, saya panggil Pak Listiawan aja. Ya. Mau meliput tempatnya Pak Listiawan, yang kabar yang beredar bahwa Pak Listiawan ini adalah salah satu penghobi ikan koi yang berhasil memijahkan ikan koi, sehingga sering sekali dimintai tolong oleh kawan-kawan sesama penghobi untuk memijahkan ikannya. Karena ikan koi itu sangat penting sekali ya teman-teman untuk dipijahkan kalau yang betina, karena yang betina ukuran 40 up itu biasanya sudah hamil ya. Ya. Sudah hamil. Kalau lokal itu 40 itu sudah hamil. Jadi jika tidak dipijahkan maka bodinya akan jelek ya. Jelek dan tidak bisa bagus lagi. Sehingga harus ada rumah bersalin untuk ikan koi. Jadi Pak Listiawan ini, Om Listiawan ini salah satu penghobi ikan koi yang punya inisiatif untuk membuat jasa untuk melahirkan ikan koi. Ada rumah bersalin ikan koi, home breeding. Jadi teman-teman yang ada di Sidoarjo ya, khususnya Surabaya, Sidoarjo, kalau butuh jasa beliau untuk memijahkan ikan koinya, silakan kontak langsung beliau. Nanti nomornya akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, kalian bisa langsung kontak, bisa bertanya-tanya mungkin cara breedernya bagaimana, terus mungkin mau langsung telepon ikannya diambil ke sana, di breeding di sini, nanti setelah selesai pijah dikembalikan lagi ke sana. Dan itu prosesnya tidak mudah teman-teman. Kalau tidak berhasil itu bisa mati ya Pak ikan. Betul. Iya, itu resikonya memang. Jadi kalau ikannya sering itu kadang ikannya terlalu stres. Biasanya baru pertama kali baru pertama kali mengeluarkan telur, dia tingkat stresnya tinggi. Jadi makanya ikan selesai mijah, dia kan capek, badannya mesti merah-merah itu. Merah-merah itu harus dikarantina dulu. Biasanya ada pengobatan khususnya. Ada. Khususnya betina ini gampang sekali stres. Oh gitu. Gampang sekali stres kalau betina. Itu jadi harus nggak terlalu. Staminanya harus dikembalikan. Betul. Ibaratnya orang mau habis melahirkan, dirawat dulu, setelah sehat disuruh pulang. Ya betul. Oh begitu ya, sama ya sama manusia ya. Iya sama. Jadi di sini kita sedikit akan tanya-tanya ya Pak tentang masalah breeder itu, mulai dari awal sampai akhir, untuk sekilas pengetahuan lah untuk penghobi pemula khususnya, bagaimana caranya untuk pemijahan ikan koi. Jadi pertama-tama yang harus kita persiapkan ketika ikan koi kita sudah hamil ya. Nah, ciri-cirinya saja dulu. Ciri-cirinya yang betina siap untuk pijah itu apa Pak? Yang pertama kita harus tahu umurnya Mas. Jadi umurnya ikan koi itu berapa tahun. Jadi kalau koi lokal lokal impor kurang lebihnya sama sih. Jadi koi betina itu paling enggak usianya itu minimal 3 tahun kalau saya. Jadi kita pas beli kan tahu itu ya. Biasanya kalau masih umur 25 cm atau sampai 30 cm, kebanyakan sih kalau kita beli itu umurnya biasanya masih setahun. Oh, setahun itu 30 cm. Ya nggak sampai lah, kadang nggak sampai setahun itu. Terus kita tunggu sampai kalau seandainya sudah umur 40-45 cm, katakanlah misalnya 40 atau 45 cm, tapi dia umurnya
masih belum, tapi dia sudah gendong telur. Kita pijah nggak ngendok, Mas. Oh, nggak ngendok? Nggak keluar. Nggak keluar. Biasanya seperti itu, karena dianya sendiri mungkin masih belum siap. Katakanlah misalnya keluar, telurnya itu nggak netas. Biasanya seperti itu. Makanya usianya sih kalau betina, kalau saya minimal 3 tahun. Kalau jantan minimal 2 tahun. Itu baru bisa dipijahkan. Maksudnya itu dipijahkan untuk dijadikan anakan atau dipijahkan saja terus setidaknya sampai dia telur itu siap. Jadi telurnya yang ada di dalam indukan betina itu siap sampai netes itu bisa ya minimal 3 tahun. Kalau sekedar dikeluarkan sih nggak mesti sih. Saya yang ini indukannya yang ini dia sudah 60 cm kurang lebihnya 60 BU ya. 3 kali saya pijahkan baru sekarang. Oh, 3 kali harus saya pakai ovaprim. Disuntik ya? Oh, 2 kali saya coba, waduh nggak bisa. Padahal dia sudah umurnya udah cukup. Terus perutnya sudah besar. Jadi harus saya ovaprim. Keluar telurnya sedikit, nggak banyak ini keluarnya. Baru kemudian saya karantina, saya taruh di bak ini. Oh, bak ini. Oh, bak ini. Iya, bak karantina kan hanya untuk 1 ekor ya, cukup ya. Apalagi ikannya nggak terlalu besar. Besoknya keluar lagi telurnya di bak itu. Efek dari ovaprim. Makanya ini hasilnya sebenarnya nggak terlalu banyak. Kalau saya bicara pengalaman pertama kali mijahkan itu dari tahun 2018. Ini yang ke-9 saya mijahkan. Oh, ini yang ke-9. Yang ke-9 kali mijahkan dan saya jadikan. Pertama itu kalau dibilang gagal itu berarti bertelur tapi nggak netes sama sekali kan bisa ya. Kalau pertama itu telurnya banyak, tapi karena mungkin saya nggak tahu ya. Kalau baca internet itu kan telur koi akan menetas setelah umur 4-5 hari kan gitu ya. Ya saya tunggu sampai 5 hari gitu ya. 5 hari endoknya telurnya itu sampai jamuran baru keluar sedikit. Saya pikir ya wis itu jadinya kayak gitu kan. Saya coba lagi terakhir yang ke-7, 8, 9 ternyata 2 hari menetas. Oh, 2 hari sudah menetas. Kalau lewat dari itu tergantung suhu sih ya. Jadi kalau lewat dari itu biasanya dia jamuran, telurnya nggak menetas atau menetasnya sedikit biasanya gitu. Terus ada ciri-ciri nggak, Pak? Ini sudah siap pijah atau enggak? Mungkin dari fisik ikannya itu. Dari fisik kalau jantan pipinya kasar biasanya gitu. Oh, pipinya kasar kalau jantan. Iya, itu kalau dia sudah dewasa, sudah siap pijah. Oh, gitu. Dia siap kawin ya? Iya. Oh. Kalau itu pipinya kasar, kalau betina sih biasanya itu di anusnya itu ya, tempat keluarnya kotoran itu agak menonjol, terus kalau dipegang itu lembek. Oh, gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau mau balik monggo diurut cerut gitu kan bisa. Oh, kan? gitu. Cuma saya sih repot sih, biasanya kelihatan kan fisiknya. Oh, ini sudah siap bisa angkat. Oh, jadi ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi ada ciri-ciri khusus yang di-share kepada kita tentang ciri-ciri ikan koi yang siap pijah dan siap kawin ya kalau yang jantan. Mungkin yang lagi birahi ya. Pipinya kasar ikan. Nah, terus itu kan dari segi ikan, Pak ya. Nah, terus dari segi peralatan, Pak, setelah ikannya sudah siap, nah terus peralatan apa saja yang harus kita sediakan? Tak keluarkan apa ini? Jadi alatnya kita harus siapkan. Pertama kali saya mijahkan, hasilnya telurnya nggak terlalu banyak yang menetas. Ini ya seperti ini. Saya kasih rafia yang disuwir itu. Iya, rafia yang disuwir-suwir itu kayak kemoceng gitu ya. Iya, saya sih nggak pakai ijuk, soalnya ijuk gampang kotor. Oh, gitu. Jadi kalau setelah selesai itu dia gampang bau gitu, terus gampang patah-patah yang ada di dalam kolam itu gampang patah. Jadi ngotorin kolam saya pakai rafia itu atau paranet. Jadi, paranet kan kalau ikan itu betinanya mengeluarkan telur, dia kan melayang. Jadi supaya telurnya nggak jatuh ke bawah, itu ditangkap sama paranet itu. Oh, biar nempel di situ ya. Nanti kalau spermanya dari jantannya keluar, dia langsung membuahi dari telurnya itu. Oh. Nah, yang waktu itu saya kesulitan kan air itu harus diganti. Diganti berapa jam sekali atau berapa hari sekali? Jadi
sore itu biasanya saya siapkan. Siang itu indukan betina saya masukkan. Saya masukkan ke kolam, kemudian agak biar dia terbiasa dulu sama kolam yang baru. Kemudian jantannya itu saya masukkan jam 5 sampai jam 7 itu saya masukkan. Kawinnya itu baru mulai kawin biasanya jam 11 malam mulai kejar-kejaran. Belum kawin ini, belum keluar. Jadi apa namanya, nyemplungkan ya, memasukkan ikan ke pet itu nggak barengan ya Pak ya? Nggak barengan. Jadi betinanya dulu dia biar adaptasi dulu. ya, adaptasi nyaman dulu. Adaptasi, baru setelah dia nyaman baru jantannya masukkan. Terus ini Pak, pertanyaan biasanya, ikan jantan dan betina itu sebelumnya itu satu kolam atau beda kolam? Kalau saya sih nggak ada tempat masalahnya Mas. Jadi tempatnya cuma ya ini tadi ada kolam 3. Di depan itu kolam utama, kolam yang di tengah itu tadi kolam kecil sama ini. Memang idealnya seperti itu. Idealnya dipisah dulu. Ibaratnya kalau manusia itu dipingit dulu. Ya dipingit dulu. Lama, habis itu biar birahinya muncul, kangen kan itu ya. Baru dimasukkan. Itu pun dimasukkan betinanya dulu. Jantannya diplastiki biasanya gitu biar dia ada adaptasi juga. Baru kemudian dibuka. Kalau saya sih biasanya enggak. Makanya betinanya saya masukkan lebih lama di kolam, baru kemudian jantannya masukkan. Lalu ditutup Pak itu? Enggak, di atas kan tenang, nggak ada orang lalu. Oh gitu. Nggak perlu ditutup ya. Perlu. Terus airnya juga asal jangan penuh-penuh. Kalau penuh-penuh takutnya lompat ikannya. Oh, idealnya airnya dari dasar kolam berapa senti Pak? Kurang lebihnya 40 ya. 40 senti. Kita jagani anaknya itu dia nggak bisa terlalu dalam. Oh, nggak bisa terlalu dalam. Jadi antara atas sama bawah itu dia berenangnya nggak terlalu jauh. Terus itu tahunya keluarnya telur itu paginya ya berarti? Pagi. Biasanya saya malam itu kalau mijakan itu seneng naik turun ya. Jadi kalau kejar-kejaran itu seru Mas. Oh gitu. Jadi mulai jam 11 itu kejar-kejaran dia. Jam 1, jam 3 itu dia mulai mijah. Jadi nggak sampai 2 hari, 3 hari nggak sampai ya, hanya semalam saja ya prosesnya. Kalau semalam dia pagi nggak keluar telur, angkat. Oh gitu. Jadi nggak tetap ditaruh situ sampai keluar itu enggak. Jadi ikan mungkin banyak dari subscribernya Mas Roni mungkin pernah mengalami kejadian di kolamnya itu baru dibelikan ikan, tiba-tiba kolamnya menjadi keruh, berbusa, amis, berbusa. Itu ada ikan yang bertelur di situ. Pertanyaannya kok bisa? Jadi ikan kalau koi itu yang saya tahu, ketika airnya baru, betul-betul air fresh, ada aerasi yang cukup, oksigen cukup, dia sudah siap telur, dia bertelur. Oh gitu. Dia bertelur. Jadi nggak perlu disendirikan pun dia bertelur ya? Awalnya teori saya, kalau nggak dipisah, dia nggak bakal bisa bertelur. Ternyata ada temen yang seperti itu. Oh gitu. Ayo bertelur juga, makanya. Berarti kan kalau seperti itu harus ganti Pak ya? Ganti airnya. Kalau nggak diganti bisa meracuni yang lain. Betul, ya? Amonia itu Mas. Amoniaknya luar biasa. Makanya ini begitu pagi saya lihat kalau seandainya dia sudah berhenti kejar-kejaran atau dari indukan betinanya saya angkat biasanya, saya pegang perutnya, kalau kosong ya sudah selesai. Oh gitu. Air di sini saya ganti semua 90%. Kalau terakhir ini saya pakai kain Mas, muter ini supaya lebih gampang. Begitu selesai mijah saya angkat kainnya, saya rendam di steril telurnya sama dikasih methylene blue, baru dikasih air lagi di kolam ini, kita masukkan 2 hari netes. Oh gitu. Biasanya jadi gitu. Nempel-nempel kan itu ya, di kain itu, terus diangkat. Iya. Oh diangkat terus dicuci, direndam. Oh direndam pakai air methylene blue, sama saya pakai Unides Aqua. Jadi kalau di Jepang itu biasanya buat nyuci kaki Mas, kalau masuk itu. Nah, itu yang saya pakai. Cuma konsentrasinya aja mungkin agak lebih sedikit. Oh direndam dengan larutan itu tadi. Jadi kalau methylene blue supaya dia telurnya nggak berjamur. Kalau yang Unides Aqua itu sebut merek ini jadinya. Jadi itu dia supaya kuman-kumannya mati semua, baru dimasukkan. Itu menjaga dari jamur.
supaya bisa netes ya nantinya ya. Koi telur ikan kalau lebih dari 2 hari dia belum menetas, awas jamur. Nggak lama biasanya jamur keluar. Oh gitu. Itu bahaya. Kalau seandainya 2 hari belum menetas juga, saya kasih metilen blue 1 tutup botol kira-kira segini, saya campur, saya tuang. Gitu. Berarti 2 hari pasti ada yang menetas Pak ya? 2 hari ya? Tergantung suhu. Jadi kemarin kebetulan pas musim kemarau ya, hangat ya, jadi lebih cepat. Kalau musimnya agak dingin, agak lama. Kalau sampai 5 hari waspada. Berarti kalau musim di Sidoarjo ini panas ya? Enak ya? Iya. Cepat. Oh gitu ya, cepat netes ya. Oh iya. Yang penting nggak kena jamur. Kalau kena jamur udah habis. Nanti kalau dipacet, lebih lama berarti. Oh gitu ya. Lebih lama. Nah, setelah itu kan sudah netas nih Pak ya, sudah netas larva-larva kecil-kecil gitu ya. Iya. Itu dikasih makan nggak Pak itu? 2 hari 3 hari nggak kasih makan, dia masih bawa kuning telur dari perutnya. Dari telurnya itu masih bawa 2 hari 3 hari nggak kasih makan, tapi nggak apa-apa, dibelajarin makan. Kalau saya apa? Saya belajarin makanan itu pakai Artemia, pakannya cupang gitu. Oh, pakannya cupang. Pakannya cupang, saya kasihkan ke sini. Nanti kalau sudah 3 hari, 4 hari, 5 hari kuning telur. Kuning telur. Dikasih kuning telur itu. Cuma pemberiannya harus tahu anunya ya, triknya ya. Jadi jangan asal kuning telur diremet langsung kasihkan gini. Kotoran yang apa ya, yang kalau seandainya nggak betul-betul halus, dia ngotorin kolam, nggak kemakan sama ikannya, mulutnya masih kecil. Kalau kuning telur yang mentah itu enggak, yang sudah direbus. Setelah direbus. Setelah direbus itu. Oh itu. Jadi kalau saya hancurkan di tangan, saya taruh di ember gitu. Jadi betul-betul kuning telurnya terlarut. Itu pun saya masukkan pakai saringan Artemia. Jadi betul-betul halus. Bener-bener kecil-kecil ya? Iya. Porsinya juga jangan sampai terlalu banyak. Karena ribet ya ternyata ya. Iya itu makanya. Ini apa ya, dari berkali-kali gagal itu kayak lama gitu ya, 9 kali itu mesti kayak gitu. Jadi itu teman-teman, susah dan kesulitannya untuk pemberedaran ikan koi itu seperti itu. Makanya ikan koi itu mahal karena perawatnya mulai dia bertelur itu sudah susah ya, sudah sulit, penuh dengan ketelitian, ketelatenan dan kesabaran. Betul. Jadi kalau kita nggak telaten, nggak sabar, jangan berharap kita bisa berhasil untuk memijahkan. Jadi lebih baik serahkan saja kepada ahlinya. Jadi menerima jasa untuk melahirkan ikan koi. Ya. Anakannya di sini ya Mas ya? Jangan dibawa pulang anaknya. Anakannya di sini, ya nggak boleh dibawa pulang. Nanti kalau sudah jadi ya monggo silakan ambil yang paling bagus, mana yang suka bawa. Oh gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman punya indukan perlu dipijah, monggo dibawa ke sini atau telepon Mas. Boleh. Telepon, nanti diambil ikannya. Yang jelas kan prosedur pengangkatan pun itu juga tidak sembarangan Mas ya. Iya. Jadi ikan bertelur, ikan hamil itu juga penanganannya juga khusus. Jadi nggak syukur dikantongi. Jadi ada trik-trik khusus. Sehingga telepon saja ke Mas Listiawan, nanti diambil ikannya, dibawa ke sini, dipijahkan di sini. Nanti setelah dipijahkan, dikarantina di sini, diobati, setelah sehat dibawa pulang, dan anakannya ditinggal di sini. Nanti kalau sudah agak besar Mas ya, monggo diambil. Bisa yang suka, yang bagus, silakan ke sini, diambil gratis ya Mas ya. Iya silakan. Nanti sisanya biar itu batinnya Mas Listiawan. Jadi gitu teman-teman. Ya. Jadi itu tadi ya sekilas tentang cara pemijahan dari Om Listiawan yang sudah berpengalaman. Jadi mungkin sekali lagi teman-teman, di kawasan kota Sidoarjo dan sekitarnya mungkin ada ikannya yang mau lahiran, telepon aja, nanti saya kasih nomornya di deskripsi untuk jasa pemijahan di tempatnya Bapak Listiani. Listiani ya? Listiawan. Listiani perempuan. Cewek. Listiawan.
Tapi agak nunggu jadwal ya Mas. Oh, nunggu jadwal. Kolamnya ya tahu sendiri cuma iya. Saya masih belum beli lagi. Maunya mau beli lagi. Iya, nanti insya Allah kalau nanti ini peminatnya luar biasa kan, bisa nambah lagi kan fasilitasnya ya. Nanti di tingkat rumahnya taruh atas sendiri ya. Iya, jadi di sini ada tulisannya nanti rumah bersalin ikan koi ya. Home breeding. Wah, keren. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah melihat video-video terbaru dari Koi TV. Para pemirsa yang baru saja melihat dan menemukan channel Koi TV Indonesia, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Koi TV Indonesia. Oke, atas waktunya saya ucapkan terima kasih Pak. Sama-sama. Dan atas ilmunya terima kasih yang diberikan kepada para penonton Koi TV Indonesia. Kapan-kapan saya diajak nih Mas. Oh iya, semoga bermanfaat untuk penonton Koi TV Indonesia ya. Amin. Dan semoga keluarga semuanya diberi sehat walafiat. Amin. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.